Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan, kebenaran, dan kehidupan melalui kehadiran Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Allah, kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu menyinari hati dan budi kami, supaya kami mampu untuk mengenal kehendak-Mu melalui kata-kata Yesus yang akan kami renungkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Sebab Dikaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kita diajak untuk belajar menjadi seorang pemimpin seperti Yesus. Yesus adalah pemimpin yang sejati. Pemimpin yang sejati itu ditunjukkan oleh Yesus melalui kualitas-kualitas hidupnya. Kualitas Yesus yang pertama ialah dialog. Ada dua orang buta yang datang kepada Yesus dan berkata, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Ketika mendengarkan kata-kata itu, Yesus tidak menghindar dari mereka, tetapi ia berdialog, bertanya kepada dua orang buta itu. Di dalam dialog itu, sesungguhnya Yesus mau menghendaki agar dua orang yang buta itu sungguh-sungguh percaya dan mau supaya sembuh dari penyakit mereka. Dan ketika mendengarkan jawaban dari dua orang buta itu, Yesus berkata kepada mereka, "Jadilah menurut apa yang kamu yakini, yang kamu percaya." Maka sembuhlah mata mereka. Kualitas kedua yang mau ditunjukkan oleh Yesus ialah kualitas hati. Hati yang selalu tergerak kepada orang yang meminta bantuan, kepada orang yang lemah, kepada orang yang sakit. Dan akhirnya dari kedalaman hati itulah Yesus kemudian menyembuhkan dua orang buta itu.
Kualitas yang ketiga yaitu Yesus menunjukkan kepada semua orang bahwa pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang selalu dimanapun akan diingat, dikasihi, dan disukai. Buktinya, ketika 2 orang buta itu disembuhkan, Yesus menyuruh mereka untuk tidak mengungkapkan peristiwa itu. Tetapi apa yang terjadi? Melalui peristiwa itu, melalui kesembuhan mereka, mereka mewartakan kepada semua orang bahwa mereka telah sembuh. Dan itulah kualitas dari Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai sesama dengan hati kita, maka mereka akan mewartakan kebaikan-kebaikan yang telah kita buat di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui sabdamu kami boleh dituntun untuk mencontohi hidupmu sebagai seorang pemimpin yang sejati. Bantulah kami agar di dalam kehidupan kami senantiasa memiliki hati yang tergerak oleh belas kasih untuk peduli kepada sesama yang membutuhkan uluran tangan kasih. Sebab Dikaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.